Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesta dan di samping saya Rani Nur Arifin, Alif Syakira Bidharma. Muhammad Ikram. Di sini saya akan menjelaskan pengertian investasi dan sektor barang konsumen primer. Di sini ada latar belakangnya. Latar belakang investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, dan usaha dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset termasuk saham, obligasi, real estate, mata uang, komoditas perubahan, startup, dan banyak lagi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Pembeli obligasi memberikan pinjaman dengan penerbit pemerintah atau perusahaan dan menerima bunga reguler serta pembayaran pokok saat jatuh tempo. Saham adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Investor yang membeli saham memiliki hak atas potensi keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen. Reksadana adalah pool dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dana dari berbagai investor digabungkan untuk investasi dalam portofolio yang beragam seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sih jenis-jenis investasi? Yang kedua, apa jenis investasi yang sangat menguntungkan bagi kami? Yang ketiga, bagaimana cara mengambil saham yang baik dan benar? Yang keempat, mengapa harus investasi di saham sektor barang konsumen primer? Yang kelima, kenapa kita harus investasi sejak dini? Tujuan satu, mengetahui pengertian dan jenis-jenis inflasi. 2. Pengetahuan inflasi yang paling menguntungkan. 3. Mengetahui saham sektor konsumen sebagai sumber saham yang paling menguntungkan. Nah, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kita menganalisis jenis-jenis inflasi dan bagaimana cara mengetahui inflasi yang paling cocok dan paling menguntungkan untuk long term dan mempunyai kegunaannya yang baik. Kesimpulan 1. Investasi dalam sektor barang konsumen primer. Investasi pada sektor barang konsumen primer merupakan pilihan yang stabil karena sektor ini menyediakan produk yang selalu dibutuhkan masyarakat seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Dengan fundamental yang baik, perusahaan dalam sektor ini mampu memberikan jaminan jangka panjang bagi para investor. 2. Penggunaan aplikasi POMS. Aplikasi POMS mempermudah proses investasi melalui fitur seperti stock screener, portfolio tracker, dan grafik teknikal yang memadai. Dalam penggunaannya, investor dapat membuat strategi yang terencana untuk mencapai tujuan investasi. 3. Evaluasi investasi. Hasil investasi bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang baik, termasuk pemilihan saham yang tepat, diversifikasi portofolio, serta analisis rutin terhadap kinerja saham. Evaluasi berkala penting untuk memastikan strategi yang diambil tetap relevan dengan kondisi pasar. Saran 1. Untuk investor pemula, lakukan riset mendalam sebelum memilih saham, terutama pada sektor barang konsumen primer yang stabil namun tetap memiliki risiko. Gunakan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi POMS untuk mendukung analisis Anda, seperti stock screener dan analisis teknikal. 2. Untuk penggunaan POMS, perbarui informasi terkait pasar saham melalui berita yang tersedia di aplikasi.
Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi investasi yang ditawarkan POMS. 3. Untuk pengelolaan investasi, diversifikasikan portofolio untuk meminimalkan risiko. Tetap disiplin dalam menjalankan strategi investasi seperti menggunakan metode dollar cost averaging (DCA) atau buy and hold.
Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum